Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang awalnya saya kira mereka bergerak di bidang penjualan alat elektronik, tapi ternyata lebih daripada itu. Lebih dalam lagi kita melihat bisnis yang dijalankan oleh perusahaan yang satu ini, ternyata mereka juga menyediakan jasa pengajaran tentang IT dan lain-lain ya. Tentu saja ini tidak berpaut jauh daripada bisnis mereka yang bergerak di bidang penjualan alat elektronik seperti komputer dan lain-lain yang juga merupakan soulmate daripada bidang IT teman-teman ya. Kita akan membahas perusahaan yang cukup terkenal karena perusahaan yang satu ini ada memiliki hubungan yang cukup dekat dengan para konglomerat di Indonesia ya. Yakni adalah Metro Data Elektronik Tbk dengan kode emiten MTDL. Ya. Jadi kita akan berkenalan dengan MTDL ini. Perusahaan yang cukup bagus, keuangannya cukup sehat, dan saya cukup tertarik. Tapi harganya kalau kita lihat di RT Bisnis udah cukup mahal ya. Tapi tetap kita bahas aja. Ini adalah video yang di request oleh teman-teman kita ya. Bagi teman-teman yang juga mau request video, juga boleh nanti masuk ke komentar, ketik kode perusahaan yang mau dibahas, nanti kita akan bahas sama-sama ya. Kita lanjut ke pembahasan MTDL. Mereka merupakan perusahaan publik yang sahamnya tercatat di PT Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990 ya. Merupakan perusahaan teknologi informasi dan komunikasi, sama seperti tadi yang dibilang, yang bermitra dengan perusahaan-perusahaan TI kelas dunia sejak tahun 1975 dengan 3 bisnis utama ya, yakni bisnis distribusi. Yang pertama itu yang saya lebih kenal, yang menangani bidang usaha distribusi kepada dealer, perusahaan solusi TIC, dan e-commerce. Bisnis solusi yang menyediakan solusi lengkap TIC mulai dari perancangan, implementasi, IT managed service, konsultasi dan pelatihan. Bisnis konsultasi yang menawarkan solusi bisnis inovatif untuk transformasi bisnis. Iya. Jadi gitu ya teman-temannya, mereka juga bukan hanya menjual alat elektronik, tapi mereka juga banyak jasa-jasa lainnya. Sama seperti salah satu bidang yang mereka tekuni yakni adalah training seperti ini ya. Metro Data Training. Lalu ada lagi Metro Data IT Camp. Lalu ada lagi Metro Data Internship ya, untuk membangun sumber daya manusia yang lebih baik, dan Metro Data Pengajar. Jadi begitulah bisnis yang mereka jalani ya. Kita juga tahu bahwa MTDR itu merupakan perusahaan dari konglomerat. Iya, kalau tidak salah mereka memiliki hubungan dengan Salim Group. Oh, bukan ya. Konglomerasi Ciputra. Salim Group. Konglomerat dari, coba kita cari ya. Salim. Data Center. Oke. Mungkin ada perusahaan yang lain kali teman-teman ya. MTDL, Metro Data. Kita akan lihat, oh benar, dari Ciputra berarti ya. Di pemegang sahamnya ada PT Ciputra Corpora. Nah, jadi bukan Salim Group ya teman-teman ya. Salah satu pemegang sahamnya merupakan dari perusahaan Ciputra ya. Kita akan lihat sama-sama di Google untuk melihat profil daripada pemegang saham MTDR. Pertama, PT Ciputra Corpora. Lalu kita masuk ke berita. Siapa sih konglomerat? Metro Data. Cica soal laba suntik sayur box digoreng. Kelunturkan. Oke, jadi nggak ada masalah sih dari pemegang saham PT Ciputra Corpora. Next, DRA Media. DRA Media Leng, apa itu tadi? Lengke ya. Oke, episode Antv dan lain-lain. Kayaknya nggak ada sangkut pautnya beberapa nih beritanya. Oke, habis itu dengan komposisi pemegang masyarakat 34% ya. Lalu kita lanjut
ke bagian keuangannya sih bagus ya. Kenapa? Coba lihat di sini teman-teman ya. Selalu profit dan ada bagi dividen. Merupakan impian daripada para investor ya. Dengan fundamental operating profitnya lebih besar daripada net profit. Jadi operatingnya pasti lebih sehat ya. Dengan valuasinya PER-nya 20 kali lipat. Jadi udah cukup mahal dan itu masuk akal. Karena kita lihat PBV-nya 3,6 kali. Jadi pastinya PER-nya juga ikutan naik. Tapi kalau misalnya PBV-nya 1, mungkin PER-nya bisa 7 atau 8 gitu lah teman-temannya. Tapi karena memang harus itu kenyataannya ya apa boleh buat. Udah cukup mahal dan kita udah telat masuk sih. Operating profit margin 5% cukup tipis dan profit margin 2% ya. Dengan ketipisan marginnya ini tapi mereka bisa menghasilkan cuan yang maksimal. Jadi sepertinya MTDR itu sangat jago berbisnis ya. Sehingga membuat konsumen melihat wah harganya murah nih, boleh ini langganan. Jadi hanya mereka langganan dengan MTDR sehingga dapat terus cuan. Di tengah pandemi pun masih cuan ya. Dengan liquidity-nya cash ratio 61% tapi tenang masih ada quick ratio-nya 151%. Kasnya cukup kuat untuk dapat selalu membagikan dividen. 2017, 18, 19, 20, 21. Tahun ini pun kemungkinan ada bagi dividen lagi teman-teman ya. Kita lanjut ke turnover-nya sebesar 6,2 miliar. Wow. Ya, sepertinya too good to be true. Bagus banget. Tapi ada satu kenyataan yang membuat saya harus mengskip saham yang satu ini. Yakni adalah valuasinya yang sudah cukup mahal. Ya, harganya turun sampai 380. Wow, itu saya akan tertarik untuk memasukkan MTDR ini ke watchlist saya. Sampai sebelum itu terjadi, saya akan skip dulu ya. Jadi begitulah tentang MTDR, merupakan perusahaan yang merupakan salah satu bagian daripada Ciputra Group. Ya, perusahaan properti yang cukup terkenal. Yang salah satu anak perusahaannya tidak bergerak di bidang properti sih. Enggak 100% properti, maksudnya barang elektronik itu pasti dibeli ya, masuk ke properti kita gitu ya. Jadi bisa bilang nggak terlalu jauh lah daripada induknya ya. Demikian tentang MTDR. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.